Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa Naikol GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Evi Julianti Rumangki Jebua dari Biro Penerbitan Kantor Majelis Sinode GPIB Gambir, Jakarta. Kiranya damai sejahtera dan cinta kasih dari Allah kita yang selalu setia bersama di setiap langkah hidup dan kehidupan pemirsa setia Naikol GPIB. Di penghujung waktu di malam hari ini, saya mengajak para pemirsa untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Mari kita siapkan Alkitab kita terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa kami yang Maha Kasih, di dalam memasuki waktu-waktu di penghujung hari ini, kami datang kepadamu, mengungkap dan mengucap syukur atas cinta kasih-Mu yang nyata kepada kami, sehingga kami semua boleh berada seperti saat ini. Yang kesemuaannya hanya karena belas kasih-Mu kepada kami. Kami ingin melandaskan ungkapan dan ucapan syukur kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini, yang akan selalu menjadi kekuatan dan memelihara pengharapan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perkenankan saya membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 19 bagi pemirsa setia Naikol GPIB.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepada-Mu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada-Mu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahalsiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan menyimpannya di dalam hati, serta melakukannya di keseharian hidup yang dijalani. Pemirsa Naikol GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, ancaman dalam kehidupan yang kita jalani pasti selalu ada di setiap detik waktu yang kita lalui.
Hanya terkadang ancaman tersebut dapat berbentuk kecil atau besar. Bahkan ada loh yang kasat mata, yang nyata dapat dengan mudah kita kenali. Yang kasat mata sering sekali membawa kita sampai di tepi jurang yang tiba-tiba ada di depan mata tanpa mampu kita sadari. Semua ancaman tersebut, baik kecil besar, nyata atau kasat mata, pada akhirnya akan menimbulkan rasa takut dan membuat kita terkurung dalam ketakutan. Sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu waspada akan setiap ancaman yang kita tidak mengetahui kapan datangnya. Dan kita manusia membutuhkan rasa takut dalam diri kita. Mengapa? Karena dengan kewaspadaan, kita akan selalu siap dan mengetahui cara untuk mengatasinya. Lalu, apakah dengan kewaspadaan, ketakutan dapat kita hilangkan? Jelas tidak. Ketakutan kita perlukan supaya kita selalu sadar bahwa kita tidak dapat mengatasi ancaman yang ada. Melalui ketakutan, kita diingatkan bahwa kita memerlukan pertolongan. Dan pertolongan sejati datang dari yang maha kuat, yaitu yang berasal dari Allah kita yang maha perkasa. Kewaspadaan dan ketakutan akan mendorong kita untuk datang kepadanya, memohon perlindungan dan pertolongannya, supaya kita dapat selamat dari setiap ancaman yang menghadang kita, dan dengan sungguh-sungguh menyerahkan dengan total hidup kita ke dalam tangan perlindungannya. Pemirsa Naikol GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, seperti Yosafat bersama bangsa Yehuda yang terancam dan ketakutan akan serangan bangsa Moab dan sekutunya. Akan tetapi, ketakutannya tidak membuatnya salah melangkah. Ketakutannya tidak membuatnya berkompromi dan bersekutu dengan sang pengancam, serta ia tidak mengandalkan manusia. Ia datang mencari Allah dengan sungguh-sungguh dan berserah diri memohon pertolongannya. Allah yang setia menuntun dan memberikan pertolongan serta menganugerahi kemenangan kepadanya. Pemirsa Naikol GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, biasanya jika kita terancam atau terdesak, maka kita ingin semuanya instan, cepat selesai. Kita tidak dapat berpikir dengan jernih dan sering kehilangan akal sehat. Sering sekali kita mengandalkan manusia dan berkomplot, bersekutu dengannya supaya terbebas dari ancaman dan keluar dari keterdesakan. Akan tetapi, firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita melalui kewaspadaan dan ketakutan yang timbul dalam diri kita atas setiap bentuk ancaman akan mendorong kita berserah dan mencari pertolongan dari Tuhan Allah. Walau dalam keadaan terdesak sekalipun, kita tidak akan berkompromi dan berkomplot dan bersekutu dengan ancaman tersebut dan mengandalkan manusia. Ancaman menjadi ujian bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ancaman menguji kesetiaan dan ketaatan kita, menguji percaya kita akan kuat kuasa Allah yang selalu setia kepada kita. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang taat dan setia akan perintah Allah Bapa.
Ia menjalani kesengsaraannya bagi keselamatan kita dan menyerahkan seluruh keberadaannya sampai akhir hanya ke dalam tangan Allah Bapa. Mari, pemirsa setia Night Call GPIB, memasuki waktu-waktu di penghujung waktu ini. Carilah Allah dalam setiap laku hidupmu. Serahkan hidupmu ke dalam tangannya. Jangan takut dan terkejut atas setiap bentuk ancaman. Maju dan hadapi setiap ancaman yang menghadang dirimu. Tuhan Allahmu yang berperang bagimu. Ia akan memberikan kekuatan dan kemenangan bagimu atas setiap ancaman yang menghadang dirimu. Carilah perkenaannya dan serahkan selalu hidupmu dalam rencana dan janji keselamatannya. Maka dirimu dapat membaringkan diri dan menikmati pelukan hangatnya yang menenangkan jiwamu di malam hari ini. Pemirsa Night Call GPIB, mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kasih, kami ingin selalu mencari Engkau. Kami ingin selalu berserah kepadamu. Kami ingin mengandalkan kuat kuasa-Mu dalam setiap laku hidup kami. Kami rindu untuk selalu berada dekat dengan-Mu. Kami rindu akan peluk kasih-Mu. Tolong kami, kuatkan kami dalam menghadapi setiap ancaman dan bujuk rayu dunia ini. Kami lemah dan tertipu dibuatnya, sehingga sering sekali kami menjauh dan meninggalkan Engkau, dan mengandalkan manusia dan bersepakat dengan ancaman dan manusia, sehingga semakin melupakan-Mu. Ampunilah kami atas segala kelemahan kami ya Bapa. Kami mengakui akan segala kesalahan dan kelemahan kami di hadapan-Mu, ya Bapa yang Maha Baik. Kami memohon kepadamu, kiranya Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan dan menuntun hati dan pikiran kami, supaya hidup kami selalu terarah hanya kepadamu. Roh-Mu yang kudus akan selalu mengingatkan kami untuk selalu memperbaharui komitmen kami kepadamu, untuk selalu setia dan taat, serta mau secara total menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan perlindungan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu atas semua kebaikan-Mu, sehingga kami semua dapat membaringkan diri kami pada saat ini. Berkatilah atas segala sesuatu yang telah kami kerjakan di sepanjang waktu pada hari ini. Kiranya boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu peristirahatan kami ke dalam tangan-Mu, di tengah ketidakberdayaan kami dalam peristirahatan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus melingkupi kami, melindungi kami dari setiap kehendak dan perbuatan jahat yang direncanakan atas kami, dari setiap orang yang tidak menghendaki kami dapat hidup dan berjalan di jalan-Mu. Kami yakin dan percaya, hangat sinar matahari akan menyambut kami di esok hari dengan berkat melimpah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa yang Maha Baik. Dengarlah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati pemirsa Night Call GPIB dimanapun berada. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospel Kese Canggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospel Kese Canggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospel Kese Canggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian.
Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.